Alhamdulillah pemirsa, kita kembali lagi menyaksikan program Mulianya Ramadan, bersihkan diri, sucikan hati. Nah pemirsa, masih semangat nih puasanya kan, yang pemirsa ada di rumah nih, apalagi ini baru Ramadan pertama ya Ustadz, jadi harus semangat untuk menjalankan ibadah puasa sampai berbuka. Apalagi biasanya nih memang ya kaum muslimin ini kalau Ramadan pertama nih semangatnya luar biasa ya Ustadz. Betul sekali. Nah ini kita masih membahas seputar bagaimana Ramadan dalam pandemi COVID-19. Nah ini tadi Ustadz juga sudah sampaikan bahwa kondisi pandemi COVID-19 ini tentunya tidak mematahkan semangat kita untuk terus beribadah. Lalu di bagaimana nih Ustadz? Mungkin karena ada beberapa aturan-aturan yang diterapkan mungkin oleh pemerintah seperti sholat berjamaahnya juga dijaga jarak. Apakah itu mengurangi nilai ibadah kita nih Ustadz? Bisa dijelaskan ya Ustadz? Ya baik. Tanpa terasa pandemi COVID-19 ini sudah setahun lebih. Betul sekali Ustaz. Ramadan yang lalu kita hampir di beberapa masjid tidak bisa kita laksanakan. Iya. Hanya sebagian kecil saja yang kemudian sangat disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan. Tapi alhamdulillah untuk Ramadan kali ini pemerintah juga sudah memberikan keluangan untuk kita bisa dapat melaksanakan tarawih di masjid. Tapi yang paling penting tetap kita memperhatikan protokol kesehatan. Nah kita harapkan jamaah masyarakat yang datang ke masjid jangan lupa bawa masker. Betul. Kemudian datang ke masjid jangan lupa mencuci tangan dulu. Kemudian ketika kita berada di masjid, pengurus masjid sudah menentukan dan ini juga sudah menjadi suatu kondisi kedaruratan, tetap kita menjaga jarak. Dan insya Allah kalau kita mengharapkan ridho Allah dalam kondisi seperti ini, tetap mudah-mudahan Allah akan terima amal ibadah kita. Karena dalam kondisi darurat, dan mudah-mudahan Allah ridho sama kita semuanya, dan Allah berikan pahala yang sempurna kepada kita semuanya. Dan kemudian kepada pengurus masjid nih, perlu juga kita sama-sama saling mengingatkan, sebaiknya di depan masjid tersedia tempat cuci tangan dan sabun. Iya, harusnya. Bisa saja nanti di situ tempat wudhu, kemudian disediakan sabun, atau disediakan tempat khusus, ada airnya khusus yang mengalir, juga ada sabun. Supaya apa? Jamaah yang datang sudah otomatis akan cuci tangan di sana. Nah, itu sangat penting sekali hal-hal yang harus diperhatikan. Termasuk juga nanti sebagian pengurus masjid ada yang mengatur jarak dengan memberikan tanda pada saf-safnya, di mana kemudian kita harus menempati. Nah, dalam kondisi seperti ini darurat karena kita menghindari wabah, mudah-mudahan tetap Allah terima amal ibadah kita. Karena kenapa? Tipologi dari penyebaran wabah, tipologi dari penyebaran pandemi COVID-19 ini human to human. Human to human, antara orang yang satu dengan orang yang satu. Makanya perlu diatur jarak. Supaya apa? Kita tidak akan menularkan kepada yang lain, tidak kita terkena dari yang lain. Insya Allah yang paling penting kita tidak boleh khawatir, tidak boleh takut berlebihan, tidak boleh panik berlebihan, tetap kita berdoa kepada Allah tapi disiplin protokol kesehatan. Betul sekali nih Ustaz. Jadi seperti itu ya, tetap mematuhi. Intinya untuk pemirsa di rumah nih nanti yang mau melaksanakan sholat tarawih berjamaah di masjid, tetap melaksanakan 3M tadi. Menjaga jarak, memakai masker, dan juga mencuci tangan. Dan juga kalau bisa nih dibawa sejadah dari rumah masing-masing ya Ustaz. Betul sekali, sajadah. Iya, luar biasa. Kalau bisa saat sholat juga pakai masker ya Ustaz, untuk menjaga, tentunya kita harus menjaga kondisi tubuh kita, karena tubuh kita yang tahu nih Ustadz ya. Nah, ini Ustadz terkait dengan mudik biasanya nih setelah akhir Ramadan ataupun menjelang Idul Fitri ini pasti banyak sekali pemirsa di rumah yang ingin mengunjungi sanak kerabat familinya untuk mudik nih Ustadz. Nah, kita tahu bahwa untuk menjaga silaturahmi itu harus. Tapi bagaimana dengan aturan-aturan yang diterapkan oleh pemerintah? Kita tidak tahu apakah besok ada larangan mudik atau mungkin ada pembatasan nih. Bagaimana nih Ustadz cara menghadapinya nih Ustadz? Yang pertama, mudik itu sudah menjadi tradisi kita. Yang niatnya adalah untuk silaturahim. Betul sekali Ustaz. Dengan kedua orang tua kita, sanak saudara, famili kita semuanya. Tapi dalam suasana pandemi COVID-19 seperti ini perlu kita memperhatikan bagaimana himbauan-himbauan pemerintah untuk keselamatan kita semuanya. Setahun yang lalu secara tegas pemerintah melarang untuk mudik. Betul. Nah, tahun ini juga kita belum tahu apakah ada larangan. Tapi mutakhir, perkembangan terakhir, pemerintah sudah mulai untuk membatasi. Sudah mulai untuk membatasi. Karena kenapa? Memasuki Ramadan dan menjelang mudik. Kalau tidak urgen-urgen banget kita untuk mudik, mungkin lebih baik kita belum mudik dulu, bukan tidak, belum mudik dulu sampai nanti suasananya kondusif. Baru kita bisa silaturahim, pulang ke kampung halaman kita semuanya. Tapi kalau memang sangat urgen,
perhatikan nanti protokol kesehatan dalam perjalanan. Misalnya tetap menggunakan masker, tersedia hand sanitizer, dan kemudian kita tidak menyentuh bagian-bagian dari alat transportasi yang kita naiki, baik itu kapal, pesawat, dan sebagainya. Kemudian selama dalam perjalanan, baik di pesawat maupun di ferry, tetap kita tidak melepaskan masker kita. Tidak melepaskan. Karena kenapa? Virus itu bisa menyebar melalui penyebaran udara. Ini hal-hal yang perlu kita perhatikan. Tapi sebaiknya jika tidak terlalu urgen, kita untuk bersabar sejenak sampai nanti situasinya, kondisinya nyaman dan aman untuk kita mudik, silaturahim, jumpa keluarga kita. Betul sekali, karena bukan berarti dengan tidak mudik tidak sayang keluarga ya Ustadz. Betul sekali. Justru dengan tidak mudik itu kita sayang keluarga, karena apalagi nih di beberapa daerah mungkin dia masih zona merah untuk menjaga, karena kita tidak tahu nih ya apakah kita membawa virus tersebut atau tidak, dan ketika kita mudik bertemu sama keluarga kita, artinya kita juga membahayakan keluarga kita tadi ya Ustadz. Jadi ditahan dulu nih, kan bisa melalui video call ya Ustadz untuk bersilaturahmi, karena juga teknologi saat sekarang ini canggih sekali ya Ustadz, dan juga dipermudah semuanya, tidak ada yang sulit. Nah nih Ustadz, Ramadan di pandemi COVID-19, tentu apalagi pada saat sekarang ini kan juga vaksinasi sudah berjalan ya Ustadz. Benar sekali. Juga ada beberapa aturan ketika misalnya kita pergi ke suatu daerah itu ada yang harus ada rapid test, swab dan segala macamnya nih Ustadz. Ini pertanyaan saya nih Ustadz, apakah ketika misalnya kita swab ataupun vaksinasi dan segala macamnya saat bulan puasa ataupun tengah menjalankan ibadah puasa itu apakah batal nih puasa kita nih Ustadz? Mau dijawab nih Ustadz? Menurut penjelasan beberapa ulama mutaakhirin, swab, antigen, kemudian vaksin itu sama seperti infus. Nah, sebagian ulama berpandangan infus itu diperbolehkan. Nah, sama juga dengan swab, antigen, dan kemudian vaksinasi. Insya Allah tidak membatalkan ibadah puasa. Karena kenapa? Bukan memasukkan sesuatu ke mulut yang kemudian masuk ke pencernaan, kemudian mengenyangkan, menghilangkan lapar dan menghilangkan haus. Tidak. Tetapi masuki bagian organ yang lain. Seperti infus masuk ke organ yang lain. Dan itu pun urgen karena sangat membutuhkan dan darurat. Nah, ketika kita harus melakukan perjalanan, kita harus antigen, rapid test antigen misalnya, kemudian kita di swab, itu insya Allah tidak membatalkan ibadah puasa kita. Karena kenapa? Tidak memasukkan sesuatu ke dalam mulut kita dan mengenyangkan kita. Bahkan kalau ibu-ibu nih masak, ya kan, mencicipi makanan pun diperbolehkan menurut para ulama. Hanya sekedar mencicipi, asalkan jangan ditelan saja. Apalagi 1 sendok, ya kan? Apalagi 1 potong ayam. Nah, jangan sampai itu batal. Itu bukan mencicipi lagi ya Ustadz. Mengenyangkan. Mengenyangkan. Nah itu jadi untuk pemirsa di rumah bagaimanapun juga tetap patuhi aturan dari pemerintah, protokol kesehatan dengan 3M tadi, menjaga jarak, memakai masker dan juga mencuci tangan, juga nih untuk menjaga kondisi tubuh kita, imun tubuh kita dengan melakukan tadi ada vaksinasi juga ya Ustadz. Mungkin beberapa daerah juga sudah ada melaksanakan vaksinasi gratis, dan juga untuk pergi keluar daerah pun atau mungkin ada yang ke luar kota Tanjung Pinang untuk tetap melaksanakan swab test, rapid test dan segala macamnya ya nih Ustadz. Karena memang kondisi pandemi COVID-19 ini ada hikmah di balik pandemi ini ya Ustadz. Banyak sekali yang dimana kita biasanya tak acuh dengan kondisi kesehatan kita, dimana kita untuk bisa mematuhi protokol kesehatan tadi dengan menjaga jarak, itu juga aturan-aturan dalam Islam ya Ustadz. Benar sekali. Apalagi nih untuk yang bukan mahramnya, yang biasanya berjabat tangan, kita biasanya berjabat tangan diharuskan seperti ini, Masya Allah luar biasa ya Ustadz, ada hikmah di balik semuanya. Nah ini Ustadz, pandemi COVID-19 di tengah Ramadan nih, bagaimana kiat-kiat kita nih untuk terus istilahnya sukseslah menjalankan ibadah puasa kita, artinya tidak menghalangi aturan-aturan tadi yang mengikat mungkin dari pemerintah dan segala macam yang biasanya keluar. Nah sekarang di rumah aja di Ustadz, bagaimana untuk tidak mengurangi nilai ibadah kita dan juga tetap semangat menjalankan ibadah puasa tentunya nih Ustadz. Ya. Yang pertama, keluar rumah itu boleh jika ada urgensinya, ada pentingnya. Tapi kalau nggak penting-penting amat, lebih baik kita optimalkan diri kita di rumah dengan ibadah. Tapi juga tidak di rumah bermalas-malasan dan tidur-tiduran, sehingga kita tidak dapat ibadah yang sempurna. Dan kemudian kalaupun saatnya kita keluar, sebaiknya kita menghindari kerumunan. Misalnya jika ada bazar Ramadan, tetap kita memperhatikan jaga jarak, tetap kita memperhatikan penggunaan masker, sehingga apa? Tidak menjadi penyebaran klaster baru dari pandemi COVID-19. Yang paling penting itu kedisiplinan kita dan protokol kesehatan kita.
Dimanapun kita berada, dalam situasi apapun kita tetap harus disiplin. Dan kemudian yang paling penting itu benar sekali tadi, Islam itu sudah mengajarkan sesuatu yang melebihi dari apa yang kita jalani dari protokol kesehatan. WHO itu menganjurkan kita mencuci tangan 5 kali dalam sehari. Betul. Nah, kita itu bukan hanya mencuci tangan, cuci sampai ke lengan, Wah. cuci wajah, kaki dan semuanya itu kita cuci. Pada saat kapan? Pada saat kita berwudu 5 kali dalam sehari. Artinya Betul. apa? Islam mengajarkan nilai-nilai kebersihan jauh lebih mendalam lagi. Dan kemudian tidak hanya lahiriahnya saja, tapi juga adalah batiniyahnya, rohaniyahnya juga kita diberikan perhatian. Karena tidak hanya bersih dari luaran saja, tapi yang paling penting juga menjaga kesucian hati kita, ya kan? Luar biasa. Tidak boleh selama Ramadan ini kita terjangkit dengan penyakit SMS. Apa tuh Ustadz? Susah melihat orang lain senang, Senang melihat orang lain susah. Ah, itu dia. Itu biasa penyakit manusia ya Ustadz? Itu virus yang membahayakan di hati kita. Itu juga virus hati, ya kan? Virus hati. Kemudian ada dengki, ada hasad, benci, emosi, marah, itu kita hindarkan. Justru ternyata penyakit-penyakit psikis seperti itu bisa berdampak terhadap penyakit medis. Orang yang kemudian suka emosi, orang yang suka iri, orang yang suka marah dan sebagainya, itu lebih cenderung mudah terkena penyakit psikis. Bahkan dari psikis kemudian penyakit ke fisik. Betul. Nah, makanya ini sebetulnya ada hikmahnya semuanya. Jadi pandemi COVID-19 ini mengajarkan kita untuk menjaga protokol kesehatan, kebersihan lahiriah kita, tapi juga mengajarkan kita kebersihan rohaniah kita. Wah, makanya ada bab toharoh, ada bab bagaimana kita bersuci. Iya. Kalau kita lihat karya-karya para ulama dalam kitab-kitab fikih, sebelum membahas sholat, sebelum membahas puasa, bab yang pertama sekali adalah bab toharoh. Artinya apa? Pentingnya kebersihan di dalam Islam. Luar biasa ya Ustadz. Jadi bagaimana untuk pandemi COVID-19 ini jauh sebelumnya juga Islam sudah mengajarkan bagaimana tohara mensucikan diri. Benar. Dengan begitu kita sudah jauh dari wabah corona ya, insya Allah. Nah nih Ustadz, terakhir nih Ustadz, sebelum menutup, apa nih kesimpulan dari tausiah kita yaitu Ramadan dalam pandemi COVID-19 ini Ustadz, singkat saja. Baik. Yang pertama, pemirsa Tanjung Pinang TV yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadikan momentum Ramadan untuk senantiasa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, bangsa dan negara kita. Semoga negara kita mampu bangkit dan pulih dari pandemi COVID-19. Mudah-mudahan perekonomian kita pun semakin bangkit, lebih baik dan mampu mensejahterakan kita semuanya. Kemudian tetap kita menyambut dengan penuh kebahagiaan di bulan suci Ramadan dan kita menjaga kebersihan baik lahiriah dan batiniah kita, hidupkan yang sunnah-sunnah selama sepanjang bulan suci Ramadan. Tetap kita bersahur, bersegera untuk berbuka puasa, dahulukan kurma pada saat kita berbuka puasa. Dan kemudian tetap kita berolahraga dan jaga 3M, menjaga jarak, menggunakan masker, mencuci tangan. Insya Allah ibadah kita optimal, pahala dapat kita raih, derajat takwa semoga Allah anugerahkan, mudah-mudahan kita senantiasa sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Nah pemirsa di rumah, Masya Allah luar biasa sekali penyampaian Ustadz hari ini. Bagaimana Ramadan di tengah pandemi COVID-19. Intinya tetap jaga kesehatan tubuh. Dan di pemirsa juga tentunya dengan menjaga kesehatan tubuh biasanya memperbanyak minum air putih. Itu juga bisa untuk mencegah ya Ustadz, untuk menjaga imunitas tubuh, mencegah masuknya virus. Nah nih pilihan yang tepat yaitu adalah Sanford. Nah Sanford ini adalah minuman kemasan yang langsung diolah dari Gunung Lengkuas Kabupaten Bintan dan juga diproduksi langsung oleh PT Sumber Izumi Mas Perkasa Kabupaten Bintan. Wah luar biasa, dan ini juga sudah terbukti halal karena ada izin dari BPOM-nya ya Ustadz. Nah, logo MUI-nya juga sudah ada. Nah ini pemirsa di rumah, belum lengkap rasanya kalau belum minum Sanford ya saat berbuka ya Ustadz, karena disunahkan juga untuk memakan kurma, meminum air putih ya Ustadz. Luar biasa. Karena pemirsa, Anda adalah apa yang Anda minum. Jadi pemirsa di rumah, walau Ramadan di rumah aja, tetap menjalankan ibadah, intinya tetap terus
perbanyak ngaji bukan janji. Nah ini pemirsa di rumah, mari kita sama-sama berdoa agar corona ini terhenti dan kita bisa bersilaturahmi di bulan yang fitri, di hari yang fitri. Marhaban ya Ramadan, mohon maaf lahir dan batin, dan selamat menjalankan ibadah puasa. Saatnya saya Asa Marsita mewakili kru yang bertugas pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan kita ketemu lagi besok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.